Bab 489. Graham Si, lama tidak jumpa. Davison Su sangat gembira saat mendengar ini. Impian aku menjadi wakil ketua sekte akhirnya akan menjadi kenyataan. Eric Kin menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Idih, aku tidak berjanji untuk membiarkanmu menjadi wakil ketua. Kalau begitu aku akan langsung menjadi ketua dan menendangmu keluar." Davison Su melotot. Keduanya bergegas menuju Sekte Qin sambil tersenyum. Sekte Qin sedang tidak lancar saat ini. Sekte Qin yang tidak memiliki dukungan kuat, ditambah kehilangan Eric Kin sebagai ketua kepercayaan pada saat ini, menyebabkan seluruh Sekte Qin hampir hancur. Tentunya hal ini juga memungkinkan Sekte Qin terhindar dari bencana untuk sementara waktu, setidaknya partai Yin Ming tidak menyerang Sekte Qin. Eric Kin dan Davison Su datang menuju Sekte Qin, dan tidak ada yang memperhatikan mereka di sepanjang jalan. Bagaimanapun, orang-orang di dunia seni bela diri hanya menempati sebagian kecil dari basis yang besar. Hei! Gina yang duduk sendirian di kursi penguasa Sekte Qin, memikirkan wajah Eric Kin di benaknya. Aku tidak tahu apakah dia akan kembali. Gina yang tersenyum pahit, mungkin baginya, Sekte Qin ini tidak layak untuk disebutkan. Siapa yang bilang? Saat itu, Eric Kin masuk. Melihat sosok yang akrab dan agak aneh di depannya, Yina Yan tertegun. Dalam waktu kurang dari setengah detik, dia buru-buru bangun dan berlari dan berkata, "Ketua. Ketua Qin, kamu bukankah? Asosiasi Budo Kota B tidak memiliki kekuatan sebesar itu." Eric Kin melambaikan tangannya. "Aku bisa pergi jika aku mau, dan tinggal jika aku mau." Ada air mata di mata Yina Yan. Dia menyeka air mata yang akan jatuh, dan berteriak, "Ketua Qin sudah kembali." Setelah itu, 5 orang masuk melalui pintu, dan hanya 5 orang ini. Mereka terlihat sangat muda, basis kultivasi mereka juga sangat rendah, dan mereka hanya level master. Apakah hanya mereka berlima? Eric Kin berkata dengan heran. Yina yang tersenyum pahit, "Ya, Sekte Qin sudah kabur setengah sejak kecelakaanmu. Baru-baru ini Jeksu melangkah ke Grand Superior Master. Sisanya takut dibalas dan ikut kabur." Jeksu melangkah ke Grand Superior Master. Eric Kin mengangkat alisnya. Sepertinya dia telah mengungkap identitasnya. Faktanya, 2 dari 5 orang ini juga bersiap untuk pergi, dan hanya 3 yang bertekad untuk maju dan mundur bersama Sekte Qin. Eric Kin berjalan di depan 5 orang ini, dan dia tersenyum, "Mulai hari ini, kalian adalah 5 penatua agung dari Sekte Qin. Dalam 3 tahun, aku akan membiarkan kalian semua melangkah ke tingkat Superior Master." Ketika 5 orang ini mendengar ini, mereka tercengang, lalu buru-buru berlutut di tanah dan berkata, "Terima kasih Ketua Qin." "Bagaimana dengan aku?" kata Davison Su dengan cemas. Eric Kin melotot, "Bukankah kamu ingin menjadi wakil ketua sekte? Kamu sama dengan Ketua Yan." "Haha, akhirnya hari yang aku tunggu tiba," kata Davison Su dengan semangat. Aku akan menyiapkan makanan," kata Yina Yan. "Ketua Yan, duduklah, kami yang pergi," kata kelima anak muda itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat menjadi sebagai penatua, dan sekarang mereka sangat senang dengan peristiwa bahagia yang tiba-tiba itu. "Ketua Qin, tidak cocok bagimu untuk kembali saat ini." Yina Yan mengerutkan kening. Jeksu telah melangkah ke Grand Superior Master, dan sekarang hampir semua sekte di utara menghormatinya. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. "Apakah guruku masih akan takut padanya?" Davison Su melotot. "Guruku bisa mengalahkannya sekali, tentu saja bisa mengalahkannya 2 kali. Tapi Jeksu sudah menjadi Grand Superior Master." Yina Yan berkata dengan cemas. Saat Davison Su hendak berbicara, Eric Kin melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, ini waktunya makan, aku lapar." 8 orang berkumpul mengelilingi meja. Makanannya tidak mewah, tapi menyenangkan. Saat ini, beberapa mobil melaju kemari. Begitu mobil berhenti, terlihat Graham Si berjalan dengan 3 si jubah hitam. Ketiga si jubah hitam ini semuanya ada di ranah Superior Master, dan mereka sekarang mengikuti Graham Si, ingin menghapus Sekte Qin. Sial, Eric Kin sudah pergi, dan masih ada pelang Sekte Qin.
Grahamsi tidak bisa menahan untuk tidak meludah ke tanah. Tunggu aku ketemu orangnya, harus dihajar sepuasnya. Sambil berbicara, Grahamsi masuk dengan 3 si jubah hitam. Melihat kondisi buruk Sekte Qin hari ini, Grahamsi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sudah seperti ini, berani menyebut diri sebagai sekte. Aku kira orang-orang sudah kabur ketakutan, kan? Aku mendengar bahwa wakil ketua sekte Yinayan sangat cantik, kalian tunjukkan belas kasihan nanti, jangan bunuh dia, dengar. Ya, Tuan Si. Ketiga si jubah hitam berkata dengan dingin. Beberapa dari mereka mengelilingi Sekte Qin ini, dan akhirnya mereka datang ke ruang makan. Tuan Si, mereka di sini. Salah satu si jubah hitam berkata dengan dingin. Grahamsi mengangguk, dan dia melangkah mendekat, menendang pintu terbuka dengan satu tendangan. Ketua Yan, apa kabar? Grahamsi melangkah masuk dan berkata sambil tersenyum. Eric Qin kebetulan membelakangi mereka, dan Grahamsi tidak melihat Eric Qin. 3 si jubah hitam dengan cepat mengepung meja. Grahamsi. Yinayan mengerutkan kening saat melihat orang datang. Dia agak cemas di dalam hatinya, bukan karena dia takut pada Grahamsi, tapi berita kembalinya Eric Qin akan sampai ke telinga Jeksu. Untungnya, Grahamsi tidak menyadarinya, yang membuat Yinayan juga lega. Untuk apa kamu datang? Yinayan bertanya dengan tenang. Grahamsi tersenyum tipis, untuk apa aku datang ke sini, Ketua Yan seharusnya tahu. Eric Qin ini sudah diusir, apakah Sekte Qin masih perlu dipertahankan? Yinayan mengerutkan kening dan berkata, ini bukan keputusanmu untuk mempertahankannya atau tidak. Hahaha. Grahamsi tertawa keras, seluruh Sekte Qin tersisa beberapa melon seperti kalian, juga layak disebut sekte. Perintah yang diberikan Partai Yin Ming adalah untuk membunuh kalian. Grahamsi menyeringai. Tetapi jika kalian mengikuti aku dapat mengampuni hidup kalian, Ketua Yan, bagaimana dengan itu? Kamu bermimpi. Yinayan memarahi, jika kamu ingin menyerang, lakukanlah, untuk apa banyak omong kosong. Wajah Grahamsi menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, Ketua Yan, aku harap kamu berpikir dengan teliti, jika kamu mengikuti aku, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Kamu terlalu banyak omong kosong. Tubuh Yinayan berfluktuasi dengan kuat, dan kekuatan superior master ditampilkan sepenuhnya. Grahamsi mendengus, jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lakukan, lumpuhkan anggota tubuhnya dan biarkan dia hidup. Adapun yang lain, semuanya bunuh. Baik. Ketiga si jubah hitam berteriak bersama, lalu segera menuju Yinayan. Pada saat ini, Eric Qin, yang telah lama terdiam, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan di udara. Ketiga si jubah hitam ini terbang terbalik dalam sekejap, tubuh mereka lumpuh oleh tamparan Eric Qin, dan mereka jatuh ke tanah tanpa bergerak. Grahamsi, lama tidak bertemu. Eric Qin menoleh dan menatap Grahamsi dengan dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.